Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Dini Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari Modul 1.1 tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari Modul 1.1? Sebelum saya mempelajari pemikiran Dewantara melalui Modul 1.1, saya percaya bahwa pembelajaran berpusat pada guru, sehingga dalam proses pembelajaran saya sering menggunakan metode ceramah. Saya berbicara, murid mendengarkan. Saya juga jarang mengawali pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, karena saya mengibaratkan bahwa murid seperti gelas kosong yang harus saya isi sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya hanya fokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Jadi, dalam pembelajaran, saya lebih mengutamakan aspek kognitif saja, kurang memperhatikan aspek lain dalam belajar. Saya menganggap bahwa murid yang mendapat nilai tinggi adalah murid yang berhasil. Saya juga cenderung menyamaratakan kemampuan anak, sehingga saya kurang memperhatikan perbedaan karakteristik anak dalam belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran saya mulai terbuka bahwa yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Apapun yang ada di sekitar kita merupakan sumber belajar murid, baik itu alam sekitar maupun teknologi. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, dalam proses pembelajaran dilakukan dengan melibatkan murid atau berpihak pada murid. Hal ini bertujuan agar murid merasa dihargai dan ikut aktif terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, setiap anak memiliki karakter dan keunikannya sendiri, sehingga ketercapaian belajar pun berbeda. Sebagai guru, harus peka dan menggali muridnya melalui pendekatan-pendekatan agar guru dapat mengenali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Selain pemikiran yang berubah, perilaku saya pun berubah, yaitu menerapkan strategi dan model pembelajaran yang variatif dan kolaboratif, mengarahkan peserta didik sesuai minat dan bakatnya, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang saya dapat terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga yaitu menggunakan sistem PAMUM. Guru itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kemudian, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir adalah pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa, sehingga bagaimana mereka bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dasar-dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sejatinya pendidikan itu adalah menuntun sesuai kodrat anak, merdeka lahir batin, berpihak pada anak, bukan tabur rasa,
guru sebagai pamong pendidikan budi pekerti. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan hati dan berhamba pada anak, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar kelak anak memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak.